Tin Kim adalah orang kaya. Tapi saat berbelanja dia memasukkan barang ke tasnya. Dan hal itu dilihat oleh pekerja di sana. Saat keduanya akan keluar mereka dihadang oleh pekerja itu. Tapi Tin Kim menyangkal tuduhan pekerja itu. Dan dia mendorong pekerja itu jatuh. Hingga kepalanya terbentur dan berdarah. Dua saudara itu ditangkap polisi. Orang tuanya datang. Tin Kim bergegas menghampiri ibunya. Apa yang harus kita lakukan? Adik tirimu sudah diperlakukan seperti anak kecil selama bertahun-tahun. Jika dia dipenjara dia pasti akan menderita. Jadi apakah aku harus melakukan apa yang ayah katakan? Sang ayah menghampiri Alin. Alin melangkah mundur dan menggelengkan kepalanya. Tin Kim berlari ke depan Alin. Dia memberikan gelangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu mereka berpelukan. Sekarang Alin sudah keluar dari penjara. Pemerintah tidak ingin mereka kehilangan kesempatan untuk sekolah. Jadi Alin dan 4 lainnya berkesempatan untuk bersekolah. Alin tidak berani kembali ke rumah ayahnya. Dia berdiri dari jauh untuk melihat. Lalu membuang gelangnya ke tanah. Dia berpikir sejenak. Lalu mengambil ponsel dan menelepon adiknya. Setelah melihat ponsel ibu langsung bertanya. Bagaimana dia bisa menghubungimu? Mungkin kakak butuh bantuan. Apakah kamu bisa mencarikanku tempat tinggal? Hanya untuk 1 malam saja. Besok aku akan mencarinya sendiri. Kamu tidak bisa tinggal di rumah kita. Dia hanya ingin menginap 1 malam saja, Bu. Dia adalah kriminal. Apa kata orang jika dia menginap di rumah kita? Saat adik akan berbincang kembali dengan Alin. Alin sudah menutup teleponnya. Alin tahu bahwa sekarang dia tidak bisa mengandalkan orang lain. Pihak lain kembali ke rumahnya. Di depan pintu dia ingat saat kedua orang tuanya berdebat. Dia tanpa sengaja mendorong ayahnya jatuh ke bawah. Oleh karena itu dia dipenjara. Sang ibu senang anaknya kembali. Dia langsung mempersilahkannya untuk masuk ke dalam rumah. Ayahnya sekarang cacat. Ibu berharap ayah dan anak bisa berbaikan. Tapi ayah menggelengkan kepalanya. Anak ingin menghormati keinginan sang ibu. Dia mendekat ke ayah lalu bersiap untuk mencium tangannya. Tapi ayah menarik tangannya. Sang anak berbalik untuk pergi. Di sisi ini pria itu kembali ke rumahnya. Sang ibu kaget melihatnya. Pria itu langsung memeluk ibunya. Tapi saat dia bertanya tentang adiknya, sang ibu tidak menjawabnya. Pria itu bergegas mencarinya. Tapi sang adik tidak ada di rumah. Akhirnya sang ibu berkata, adikmu telah bergabung dengan gangster. Dia dulu pulang kembali ke rumah. Tapi saat sampai di rumah, ayah langsung mengkritiknya. Karena dia berada di penjara saat kondisi ekonomi memburuk. Matt masuk penjara karena dia melihat seorang pria dan wanita yang berdebat di jalan. Lalu ada seorang pria yang menikam pria itu. Matt bergegas menolong pria yang tertikam itu. Tapi pria itu mati di tempat. Apakah kelima anak ini dapat hidup normal kembali? Kelimanya akan diajar oleh wali kelas yang kuat. Pria ini ganas. Hanya karena kopinya kekurangan gula. Pria itu langsung menutup pintu. Sambil berkata bahwa kopinya sangat pahit. Pria itu sangat mahir seni bela diri. Seperti Wing Chun dan Karate. Orang-orang itu bukanlah lawan yang pantas untuknya. Setelah itu dia membuka pintu. Dan lawan langsung berlari keluar. Saat sedang bersiap melakukan perjalanan. Dia melihat anak dan istrinya yang sedang diculik. Dia bergegas turun dari mobil dan mengambil senjatanya. Lalu mulai menembaki mobil yang menculik anak dan istrinya. Tapi saat itu istri dan anaknya meninggal di dalam mobil. Bawahannya bergegas meminta dia untuk segera pergi. Dia memegang boneka anaknya dan berjalan sempoyongan. Karena kejadian itu dia mengambil keputusan yang besar. Dia pergi ke kantor polisi sendirian. Di depan polisi dia menunjukkan pistolnya. Dan hal itu membuat panik semua orang di sana. Dia mengangkat tangannya dan berlutut. Lalu melepaskan semua peralatannya. 4 pistol dan 2 pisau. Aku ingin berbicara dengan bosku. Dia dan bosnya berbicara satu sama lain. Dia juga bersaksi di depan polisi. Dan berkat dia polisi berhasil menangkap ketua geng terbesar di sana. Pria itu juga mendapat bantuan dari polisi. Polisi memberi dia identitas baru sebagai guru. Tapi karena status kriminalnya, polisi mengirim L untuk mengawasi dia. Pria itu tidak menolak. Karena dia telah memutuskan untuk berubah setelah kehilangan anak dan istrinya.
Elle juga tidak ada pilihan lain selain setuju. Hari pertama bekerja. Apa yang akan terjadi padanya setelah menjadi guru? Kelima orang itu berkesempatan untuk pergi ke sekolah. Di saat yang sama polisi memberi pekerjaan guru ke pria itu. Saat di sekolah dia melihat seorang gadis. Gadis itu mendorong Matt. Ternyata gadis itu adalah anak dari pria yang tertikam itu. Saat itu aku hanya kebetulan berada di sana. Tapi kamu malah melaporkanku ke polisi. Kamu telah membunuh ayahku. Jika kamu hanya ingin membuat masalah denganku, aku akan pergi. Matt pergi meninggalkannya. Guru itu mengenakan setelan jas untuk pergi bekerja. Elle mengangguk puas melihatnya. Apakah begitu saja? Kamu harus pergi bekerja sekarang. Lalu belilah beberapa barang sebelum pulang. Istri seharusnya bertanya, apakah suaminya ingin makan sesuatu? Jika bukan karena pekerjaan aku tidak akan tinggal bersamamu. Elle pergi dengan marah. Dan guru itu bersiap untuk pergi bekerja. Sekolah yang akan dia ajar terkenal buruk di mana-mana. Memalak murid lain dengan alasan akan melindunginya. Kelima orang itu menjadi murid baru di sana. Orang-orang menatap mereka dengan sorot mata yang tajam. Saat sampai di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah itu berkata, aku tidak mengerti kenapa sampah seperti kalian dimasukkan ke sini. Guru itu tanpa sengaja mendengar perkataannya. Saat kelima orang itu sudah keluar, dia masuk dan berbicara ke kepala sekolah. Latar belakang mereka tidak ada hubungannya di sini. Kelima orang itu telah datang di kelasnya. Saat akan duduk mereka diprovokasi oleh semua murid di sana. Guru itu datang ke kelas. Lalu memberitahu muridnya untuk mengambil posisi mereka. Tapi para murid itu tidak mempedulikannya. Kembali ke tempat duduk kalian. Para murid kembali duduk. Tapi ada satu orang yang protes. Siapa kamu? Murid itu tersenyum kecil. Lalu mengambil pisaunya. Dan mulai memainkan pisau itu di tangannya. Lalu menancapkannya ke meja. Rekannya bertepuk tangan. Tapi mereka tidak tahu bahwa guru di depannya adalah ahlinya. Guru memegang pisau dan mengajarinya cara memainkan pisau. Semua murid patuh dan kembali duduk di tempat duduknya. Dia berjalan mendekat ke arah murid tadi. Jangan lakukan itu lagi ke depannya. Di sisi ini bawahan menemui bosnya. Bagaimanapun caranya bantu aku keluar dari sini. Bagaimana jika bos memalsukan kematian? Lakukanlah tanpa sepengetahuan polisi. Para bawahannya pergi ke kuburan dan menggali kuburan yang kosong. Keesokan harinya ketiganya berbincang-bincang di sekolah. Gadis itu juga datang menyapa. Aline lewat di sana. Matt bertanya padanya, di mana ranselmu? Di kelas. Aline tidak mempunyai tempat untuk pulang. Jadi dia menginap di ruang ganti sekolah. Tapi malam itu sekelompok orang datang. Aline mendengarkan suara mereka. Dia bisa mendapatkan hidup yang bahagia. Tapi karena mengakui kesalahan yang dilakukan oleh adik tirinya, dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Dia memiliki kesempatan untuk pergi sekolah. Tapi ibu menganggap dia sebagai aib. Sekelompok murid meminta uang perlindungan. Pria itu mengeluarkan uang $300. Itu tidaklah cukup untuk perlindungan dariku. Pria itu mengeluarkan uangnya lagi. Lebih baik jika kamu melakukannya dari tadi. Saat itu Matt dan yang lainnya melihat pria itu. Dan ketiganya tahu bahwa pria itu telah ditindas. Jika kamu ditindas katakanlah padaku. Perkataannya itu didengar oleh seseorang. Dan dia langsung memberitahu kelompoknya. Kita harus segera bertindak. Kita akan melakukannya nanti. Mereka datang ke kepala sekolah. Dan menanyakan latar belakang para murid baru. Mereka berasal dari kota sebelah. Dan mereka dititipkan oleh seorang investor di sekolah kita. Jadi jangan membuat masalah dengan mereka. Tapi pria itu tidak berniat membiarkan para murid baru itu. Dia menyuruh para bawahannya untuk mengikuti mereka berlima saat pulang. Tapi bawahan itu tidak melihat Aline keluar sekolah. Dia bergegas memberitahu bosnya bahwa Aline ada di sekolah. Lalu mereka mulai mencari. Aline mendengar suara jadi dia pergi mengeceknya. Setelah melihat sekelompok orang dia bergegas bersembunyi. Mereka telah masuk ke ruang ganti. Aline tanpa sengaja menjatuhkan pita rambutnya. Bos mendengar suara di dalam lemari. Tatapan mereka terpaku ke lemari. Aline mengambil kesempatan untuk mengambil pita rambutnya. Tikus berlari keluar dari lemari. Aline tidak berani bernafas berat. Karena dia takut ditemukan. Bos kesal dan segera meninggalkan ruangan itu. Saat gadis itu sampai di rumahnya,
Ibu menyuruh dia untuk membantu ayahnya minum obat. Gadis itu langsung menolak dan pergi ke kamar. Ibu terus menasehati putrinya. Pria yang melakukan kekerasan sepertinya tidak perlu diurus. Ibu terus mengoceh meskipun dia sudah mengatakan itu. Jadi mau tak mau gadis itu setuju. Setelah sang ibu keluar dari kamarnya, gadis itu menatap foto dia bersama ayahnya. Lalu pergi membantu ayahnya untuk minum obat. Tapi sang ayah tidak membuka mulutnya. Gadis itu marah lalu meletakkan obat dan bersiap untuk pergi. Tapi batuk sang ayah memukul hatinya. Gadis itu mencobanya lagi. Tapi sang ayah tetap tidak membuka mulutnya. Obat itu jatuh di baju sang ayah. Ayah kesusahan mengambil obat itu. Gadis itu mengambilnya lalu memasukkannya ke mulut sang ayah. Tapi tanpa diduga tangannya digigit ayahnya dengan keras. Gadis itu bergegas pergi ke kamarnya. Saat di kamar dia terus menyekat tangannya yang digigit. Sang ayah mengambil obat dari laci dan meletakkannya ke piring. Saat ibu pulang dia melihat obatnya masih ada. Dia menemui putrinya dengan marah. "Kenapa kamu tidak memberikan obat itu ke ayahmu? Aku telah membantu ayah memakan obatnya. Kenapa kamu masih membenci ayahmu?" Keduanya berdebat sengit. Sang ayah puas mendengarnya. "Apakah kamu tidak mempunyai belas kasihan sama sekali? Apakah ibu pikir dia layak menerimanya? Setiap kali dia mabuk, dia akan memukulmu hingga meninggalkan bekas luka di badanmu." Ibu tidak bisa membalas perkataannya. Dia ingin menghibur putrinya. Tapi gadis itu mengelak dan menyuruh ibu untuk keluar dari kamarnya. Di sisi ini Tai Kim menemukan gelang yang diberikan ke kakaknya. Dia tahu bahwa kakaknya sudah kembali. Alin takut sekelompok orang itu datang lagi. Jadi dia bersembunyi di atap sendirian. Tanpa tahu sesuatu yang lebih buruk akan datang. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.